Dan baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa akan hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini di forum Beranda, yaitu sahabat dan saudara kita, Emi Barokah, yang saya kenal beliau selama di forum ngaji bareng online ini. Saya pun belum pernah berjumpa dengan beliau, namun dalam beberapa interaksi, khususnya dalam beberapa hari terakhir ini, banyak hal yang saya dapati dari beliau sehingga saya terinspirasi untuk menyampaikan dan mengundang beliau untuk sharing untuk kita semuanya di dalam forum ini. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang harus meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya, sama-sama kita hantarkan sepenuh hati dengan doa semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat berhasil dengan baik dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu yang memiliki kelonggaran waktunya bersama-sama kita di pagi hari ini, mendengarkan sharing yang disampaikan oleh Ibu Emi, dengan nama lengkap beliau adalah Ibu Barokah Sri Utami, Ibu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan dan sahabat ngaji bareng online. Alhamdulillah Ibu Emi, bersama-sama kita hadir dalam forum Beranda pada pagi hari ini, dan mohon izin Bapak dan Ibu, dari apa yang saya dapati di dalam CV singkat yang beliau hantarkan pada pagi hari ini, dan saya padukan Ibu Emi dengan apa yang saya dapati dari hasil googling pada pagi hari ini. Mohon dikoreksi apabila salah ya Ibu Emi. Ibu Emi kelahiran 1 Januari tahun 63 Ibu Emi, dan beliau adalah lulusan sarjana farmasi ITB, dan beliau pernah mendapat amanah sebagai presiden direktur dari PT Papros Tbk. Mungkin kalau Bapak dan Ibu ingat ya, bahwa salah satu produk Papros adalah, kalau misalnya dulu kita sering bepergian pakai bus antar kota, mabuk di jalan, maka kita selalu membawa Antimo. Antimo adalah salah satu produk yang sangat terkenal sekali dari PT Papros, selain daripada begitu banyaknya produk yang dihasilkannya. Dan beliau di Papros sendiri pernah mendapatkan amanah sebagai quality assurance ya pada tahun 90 ya Ibu Emi. Dan kemudian saya mendapati juga dari apa yang beliau kirimkan kepada saya pada pagi hari ini, beliau adalah certified professional business dari Hijrah Coach ya. Dan kemudian beliau adalah certified untuk bisnis Hijrah Coach pada tahun 2020-2021, dan kemudian certified Hijrah Mind Practitioner untuk neuroscience ya dari Hijrah Coach juga Ibu Emi ya. Saya pun pernah ikut ini di dalam program ini, dan kebetulan yang pemilik Hijrah Coach kan ada sahabat kita dan pernah sharing juga di dalam forum ini. Dan kemudian beliau adalah master degree untuk Magister Management dari Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2004. Dan untuk selebihnya, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi itu, Presiden Director dari PT Papros 2016 sampai dengan 2020, kemudian Production Director di PT Papros Tbk 2013 sampai dengan 2016, dan kemudian manajemen HR ya di PT Papros tahun 2012 sampai 2013, dan Production Manager PT Papros tahun 2008 sampai dengan 2012. Nah, sehingga kalau kita memperhatikan dari daftar riwayat hidup secara profesional ya, betapa lengkapnya pengalaman kehidupan beliau. Nah, sebagai informasi pula, Bapak dan Ibu, boleh dibocorin Ibu Emi? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali masukan-masukan yang didapat dari peserta ngaji bareng online ini, bahwa dengan begitu banyaknya para tokoh yang telah menyampaikan sharing di dalam acara Beranda kita, dan juga nilai-nilai yang dihadirkan dari peserta ini, alangkah baiknya apabila materi-materi yang disampaikan oleh para pembicara tersebut disajikan dalam bentuk buku, dan begitu juga nilai-nilai yang dimiliki oleh para peserta kita himpun menjadi sebuah buku, sehingga menjadi sebuah album, yang album bukan hanya berisi foto ataupun nama, tetapi yang paling utama adalah bagaimana nilai-nilai kehidupan yang mengantarkan kepada makna-makna yang sangat tinggi dari peserta ataupun narasumber dari forum ngaji bareng online ini dapat kita bukukan, sehingga kalaupun toh nanti satu ketika kita sudah kembali kepada Allah, nilai-nilai yang dihadirkan oleh para tokoh, para pembicara, dan para peserta ngaji bareng online ini, dan kita yakin
sekali setiap orang yang berada dalam forum ini memiliki nilai-nilai kehidupan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Nah, sehingga perlu kiranya hal ini kita bukukan ya, sehingga menjadi buku yang bermakna dan terus akan bermanfaat sampai dengan generasi berikutnya. Nah, untuk itulah kami mencoba menyusun tim kecil Bapak dan Ibu sebagai ikhtiarnya, dan di antara tim kecil yang kita mengadakan rapat itu adalah bersama Ibu Emi. Nah, dari tim kecil itu kita bersepakat pula untuk meminta Ibu Emi sebagai ketua penyusunan buku yang insya Allah akan bermanfaat bagi seluruh peserta NBO dan juga bagi generasi kita selanjutnya. Nah, inilah sedikit perkenalan tentang Ibu Emi, dan selanjutnya kepada Ibu Emi kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NBO yang dipimpin oleh Ustaz Hasan, saya sebenarnya sangat apa ya, rasanya tidak layak untuk berbicara di forum yang baik ini ya, karena di sini ada pakar-pakar dan juga yang saya ingin menyapa dulu Pak Hasan, di samping Bapak Ibu di sini ada dosen saya, Masya Allah. Ibu Yesi Pamuji, itu adalah dosen saya di Farmasi ITB, dan saya melihat beliau itu sangat rutin ya, istiqomah untuk mengikuti forum ngaji bareng online ini bersama dengan kita. Nah, di sini saya mungkin akan ada disclaimer Pak Ustadz Hasan bahwa saya akan akan bercerita lebih tepatnya pengalaman saya saja yang saya pikir ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu sayang kepada saya, begitu. Terus kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak menutupi kekurangan-kekurangan saya, sehingga yang ditampilkan nanti itu adalah mungkin lebih tepat pengalaman-pengalaman yang saya ingat, dan itu yang membawa alhamdulillah kebesaran atau kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya syukuri sampai dengan hari ini. Ibu Susi, mohon izin saya diberikan share screen. Siap, sudah bisa Bu Emi untuk share screen-nya? Sudah Bu Emi. Yeah. Sudah terlihatkah Pak? Sudah terlihat Bu Emi. Baik. Jadi saya berkenalan dengan NBO ini, atau lebih tepatnya diperkenalkan oleh ngaji bareng online ini oleh Ibu Emi Perdana Hari. Masya Allah. Kemudian Ibu Sri Bebasari. Beliau itu adalah senior saya di ITB. Jadi kami pernah tinggal bersama-sama di Asrama Putri ITB, walaupun kita belum pernah bertemu ya, tetapi kita pernah sering berinteraksi melalui WA Group begitu. Tadi sudah disampaikan mengenai profil pribadi saya ya. Jadi ini ada disclaimer-nya. Jadi ini semata-mata sharing ini ditujukan untuk menunjukkan bahwa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sayang kepada saya, sehingga di dalam perjalanan saya itu tidak ada rasa lain selain rasa syukur alhamdulillah di masa-masa yang saya lewati. Mohon maaf, ini mungkin saya agak terlalu emosional ya. Bu Emi bisa di slideshow kan agar lebih besar gambarnya Bu Emi? Di slideshow kan aja, jadi agar slide-nya penuh di layarnya. Bentar Pak. Mohon maaf ini saya. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa Bu Emi. Ini kan yang terlihat di layar kita kan ada slide yang ditayangkan bersama slide-slide yang akan ditayangkan. Di kanan bawah Bu. Di bagian bawah ada tanda ini Bu Emi. Itu yang bagian bawah Bu Emi ada tanda layar itu Bu Emi, tinggal diklik itu.
Yang di bawah yang deretan bawah. Ya, terus bawah lagi. Bawah. Ya, di bawah lagi. Itu ada di tanda sebelah buku itu Bu Emi. Nah, diklik yang tanda sebelah buku itu. Biasanya juga sudah biasa ya, tapi ini karena Oke, baiklah. oke, nggak apa-apa Bu Emi. Ya, jadi gini, sebenarnya saya itu kelahiran Jakarta, tetapi leluhur saya itu dari Madiun, Bapak Ibu. Dan pada saat, jadi saya itu urban gitu ya, jadi anak yang lahir di Jakarta dari seorang yang Bapak Ibu yang merantau gitu di Jakarta. Nah, di Jakarta ini pendidikan pertama yang saya peroleh itu adalah taman kanak-kanak di Jakarta. Tentunya akan ada satu evaluasi bagi anak-anak yang sekolah di taman kanak-kanak tersebut. Nah, ini evaluasi yang saya dapatkan di tahun 1986 itu, saya mendapatkan raport gitu ya, mendapatkan raport, terus kemudian di dalam raportnya itu, saya itu dinyatakan bahwa kecerdasan anak ini sangat kurang begitu ya. Jadi saya juga tahunya pasti setelah saya dewasa ya, setelah saya mengalami beberapa pendidikan, begitu terus kita buka-buka record yang saya dapatkan, itu saya dinyatakan bahwa kecerdasan anak ini sangat kurang, terus kemudian sangat pendiam sekali begitu ya. Inilah yang membuat satu mungkin secara tidak langsung saya menyadari kelemahan saya ini, tetapi yang paling berperan penting di dalam mengembangkan saya adalah tentunya Bapak dan Ibu saya. Ibu saya itu adalah ibu yang sangat luar biasa sabar dan beliau membentuk saya tentunya dengan Bapak saya itu membentuk tanpa membentak begitu. Jadi saya tidak pernah satu kali pun untuk dimarahi. Jadi dari kecil itu saya sudah diberi tanggung jawab terhadap diri sendiri begitu. Kemudian dari ayah saya, dari bapak saya, beliau itu sangat senang membaca. Jadi saya mengamati kegiatan-kegiatan beliau di waktu luang begitu senang membaca, bahkan saya sempat dibelikan ensiklopedia ya, ensiklopedia Amerika, ensiklopedia waktu itu. Tetapi karena sesuatu hal itu kita akhirnya ensiklopedia itu dijual ya, karena kan memang masih sangat berharga pada saat itu. Baik, kemudian setelah saya selesai sebagai profesional di Papros, begitu, tentunya saya ingin melanjutkan kehidupan saya ini biar bisa lebih bermanfaat ya. Oh ya, mungkin sebelum saya memasuki usia pensiun, di dalam masa profesionalisme saya bekerja di Papros, saya itu juga pernah mengalami suatu ujian lebih tepatnya ya, karena saya pernah mengalami sakit yang cukup berat gitu ya, tetapi saya merasakannya itu sebagai suatu ujian, sehingga saya harus mengalami kemoterapi begitu di tahun 2002 dan alhamdulillah sampai sekarang ini Allah masih memberikan satu kesehatan dan kebugaran saya ya, sehingga saya bisa masih beraktivitas seperti biasa ya, dan saya juga untuk menjaga kebugaran itu saya olahraga tenis 2 kali 1 minggu begitu. Nah tentunya di dalam pencarian saya gitu ya, terus menerus itu saya mempunyai prinsip bahwa dari hari ke hari itu harus lebih baik ya. Seperti selalu di dalam surat Al-Quran itu bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, kemudian hari depan, ke depan itu harus lebih baik dari hari ini. Itulah yang menjadi satu semangat saya untuk selalu berbuat baik, baik untuk diri sendiri maupun kebermanfaatan ya. Sehingga waktu saya yang lebih banyak ini setelah saya pensiun, ini saya berupaya untuk mendapatkan satu ikigai lah gitu ya, menjadi coach gitu, menjadi konsultan di beberapa industri farmasi begitu, dan juga
juga aktif di berbagai kegiatan sosial gitu. Kemudian purpose of life statement saya yang ini menjadikan satu dorongan saya adalah ingin menginspirasi dan mengentaskan pebisnis UMKM ya agar mereka memiliki kebebasan finansial, menjadi umat yang kuat keislamannya, keimanannya, dan berakhlakul karimah, sehingga selalu siap untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya menuju keabadian. Begitu. Ini adalah purpose of life statement saya. Dari beberapa kajian Al-Quran yang saya dapatkan, termasuk juga di ngaji bareng online ini, bahwa kita hidup di dunia ini adalah mungkin level yang kedua dari beberapa level yang selanjutnya. Masih banyak tahapan-tahapan kehidupan yang pada akhirnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Dan ini adalah bagaimana saya mencapai tujuan hidup saya begitu. Dari personal ya, ini saya berusaha untuk memimpin diri sendiri, berusaha untuk bagaimana saya bisa menjadikan contoh, memimpin dan melayani, karena kita sebagai umat ya, sebagai pribadi itu mempunyai satu amanah ya, dua amanah. Yang pertama sebagai abdi, sebagai hamba Allah yang mengabdi kepadanya, dan yang kedua adalah sebagai khalifatullah di bumi ya. Jadi ada dua hal, dan pada dasarnya semua orang itu adalah pemimpin. Hanya kita melakukan scaling up, bagaimana kita bisa memimpin mulai dari diri sendiri ya, personal, kemudian profesional, itu di tahapan lokal gitu di Indonesia, dan pada akhirnya kita bisa juga menjadi pemimpin yang mengglobal, dan tentunya ujung-ujungnya adalah kembali kepadanya kebaikan dunia dan akhirat dengan husnul khotimah ya. Di sini ada satu bagaimana cara memimpin satu platform begitu yang saya juga dapatkan inspirasinya ini dari Bapak Direktur Telkom yang saat ini menjadi Direktur di BRIN ya, salah satu petinggi di BRIN, yaitu Bapak Marsudi. Begitu di spiritual leadership ini, di sini saya kombinasikan, saya melakukan satu modifikasi. Jadi yang menjadikan satu alaqul karimah dari Nabi Muhammad SAW itu juga sifat-sifat beliau, sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Kemudian secara pribadi juga saya mengembangkan atau menyimpulkan dari kristalisasi kehidupan saya, itu ada satu prinsip yang namanya siapho. Siapho itu artinya selalu siap ya. Kalau bahasa Jawa, kebetulan saya tinggal di Semarang, Pak Hasan dan Bapak Ibu semua, saya tinggal di Semarang. Jadi kalau siapho itu siapo gitu ya, siaplah begitu. Jadi sebenarnya siapo itu adalah singkatan dari self-destruct, kemudian integrity, kemudian A-nya adalah adapt, P-nya persisten, kemudian H-nya itu ada hati, otak, dan otot. Jadi kita harus melakukan satu konsep siap di kepala kita ya, tetapi di dalam melakukan action itu kita harus melakukan sesuatu itu dengan passion ya, dengan ruh ya, dengan ruh bahwa itu Allah tetap menjadi tujuan, kemudian itulah yang menggerakkan otak kita dan kemudian menggerakkan otak kita. Sehingga di dalam siapho ini ada satu question ya, ada suatu kecerdasan yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kecerdasan secara spiritual ya, SQ, kemudian kecerdasan secara emosional, EQ, emotional quotient, dan tentunya adalah PQ ya. PQ adalah physical quotient. Jadi kita tuh juga di samping kita juga memiliki hati yang ikhlas, mau bekerja secara keras, cerdas, tetapi juga kita harus punya fisik yang kuat begitu. Jadi physical quotient gitu. Tentunya di sini juga ada satu quotient atau suatu apa namanya
namanya kecerdasan, bagaimana kita menyikapi ujian-ujian itu menjadikan suatu tantangan untuk mencapai keberhasilan ya. Kemudian pemimpin itu juga harus memiliki sikap sebagai perintis, kemudian penyelaras ya, karena harus memadukan berbagai macam ide ya, kemudian menyelaraskan supaya anak panahnya itu berada pada satu titik ya. Ini mungkin Pak Hasan sebagai atlet pemanah sudah sangat paham ini mengenai bagaimana memusatkan sumber daya yang ada agar mencapai titik yang dituju. Kemudian pemberdaya itu artinya di sini kita juga tidak bisa one man show ya, harus kita distribusikan power kita, juga pengetahuan kita kepada tim kita supaya kita bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir tentunya sebagai panutan ya, sebagai role model begitu. Nah, ini adalah bagaimana saya mencapai tujuan-tujuan itu tidak hanya pada saat saya bekerja sebagai profesional di industri farmasi, tetapi prinsip ini juga terus saya anut begitu. Nah, kemudian dengan adanya NBO ini membuat saya semakin yakin gitu ya, sangat yakin bahwa Al-Quran itu adalah panduan yang sangat sempurna bagi kita. Mungkin selama ini kita masih, saya terutama, saya masih, masih tidak fokus, tetapi sejak ada bergabung dengan NBO ini, saya semakin yakin dan sangat yakin begitu. Kemudian juga Asmaul Husna. Jadi di Asmaul Husna ini, alhamdulillah, saya bisa hafal 99 Asmaul Husna ini dengan jerih payah begitu, karena waktu saya kuliah, saya membaca buku kuliah tauhidnya Bang Imat gitu ya. Mungkin teman-teman yang di ITB, nama Bang Imat itu sudah sangat terkenal pada zaman saya ke atas begitu, karena beliau mengisi buku kuliah tauhid. Di halaman belakangnya itu ada Asmaul Husna, dan saya membacanya begitu, tetapi di dalam perjalanannya itu sangat lama begitu ya saya bisa menghafalnya, sehingga pada saat saya selesai dari ITB saya mencari guru yaitu Kiai Amjad gitu, Pak Kiai Haji Amjad yang ada di Semarang. Beliau itu mengarang buku Asmaul Husna begitu ya, menerbitkan buku Asmaul Husna ini ya. Dan ini yang menjadikan satu buku di mana saya bisa belajar ya, mungkin bisa terlihat di sini ya, yang buku yang dikarang oleh Dr. Andes Haji Amjad Al-Hafidh BSc ya, tinggal di Semarang. Nah, dari beliaulah saya mendapatkan satu bagaimana cara menghafalnya Asmaul Husna itu biar supaya bisa menjadikan satu zikir di samping zikir-zikir yang lain begitu. Begitupun juga ini di sebelah kanan ini saya mendapatkan satu buku setelah saya lihat-lihat di rumah ibu saya, ternyata ini ada buku dari bapak saya yang tahun 1961 ya, beliau sudah senang membaca dan salah satu bacaannya adalah kumpulan hadis pilihan begitu. Ini yang membuat saya juga termotivasi untuk selalu membaca begitu, tentunya untuk saat sekarang ini tidak hanya dari buku yang berupa hard copy, tetapi juga buku-buku yang dalam bentuk digital begitu ya, kita bisa lebih banyak media yang kita bisa gunakan melalui media sosial dan lain-lain. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hasan bahwa saya mengambil sertifikasi, beberapa sertifikasi yang terkait dengan coaching, kemudian yang terkait dengan bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri, dan kemudian melakukan satu pengembangan terhadap diri kita sendiri.
Jadi growth mindset itu harus selalu kita tanamkan di dalam diri kita. Tetapi bagaimana caranya begitu? Tentunya harus dimulai dari kita mengenali diri kita sendiri ya. Nah, di sini ada neurodominant profiling saya yang bisa menjadikan satu gambaran bagaimana bekerjanya alat tes ini ya, asesmen ini begitu. Jadi selama ini sebelum saya mendapatkan satu profiling ini, saya selalu berpikir ini kelihatannya reasoning saya ini lemah begitu. Jadi saya itu gampang sekali dipengaruhi. Terus terang tuh saya gampang dipengaruhi karena memang yang kuat di neurodominance profiling saya itu adalah sifat-sifat yang spontaneus. Jadi kalau yang spontaneus itu berpikirnya itu berpikir besar begitu ya. Jadi take risk begitu. Kemudian senang petualangan. Jadi ibaratnya nggak apa-apa lah salah gitu ya. Yang penting nanti kita perbaiki. Itu adalah ciri khas orang yang spontaneus. Itu juga dominan di saya. Kemudian saya juga punya dominan otak yang feeling gitu. Jadi saya tuh gampang sekali untuk tidak ingin berargumen begitu ya, ingin supaya oke, semuanya tenang-tenang saja begitu. Saya aman loh untuk kamu, saya tidak akan melakukan kritik yang ini begitu misalnya. Yang penting kita silaturahmi terjaga gitu. Itu juga saya miliki dominan otak itu. Kemudian saya juga memiliki dominan otak yang spesifik begitu. Jadi saya kalau pergi kemana-mana juga berpikir gitu, mempersiapkan sesuatunya itu dengan baik gitu ya, dengan detail begitu ya. Nah ini sifat yang spesifik ini ciri khasnya juga tidak mau mengambil resiko begitu. Jadi bertolak belakang dengan spontaneus. Nah ini unik gitu di tempat saya ini ya. Saya punya dominan otak yang spontaneus, kemudian juga feeling, kemudian juga punya spesifik begitu. Tetapi yang paling menjadikan potensial blind spot saya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya dominan otak reasoning saya itu lemah. Jadi saya itu untuk berargumentasi gitu ya, untuk memberikan satu penjelasan meyakinkan orang lain, itu adalah titik potensial blind spot saya. Mungkin bukan kekuatan dan kelemahan, tetapi ini adalah masih berupa potensial blind spot begitu. Dan saya merasakan hal itu begitu, sehingga sifat-sifat yang menjadikan potensial blind spot saya dengan saya bergabung di ngaji bareng online ini itu semakin tertutupi gitu. Jadi saya bisa mengantisipasi potensial blind spot saya, dan alhamdulillah bagaimana saya mengantisipasi potensial blind spot saya ini itu di NBO itu selalu diarahkan dengan cara yang sangat benar gitu, karena memang didasarkan atas Al-Quran begitu. Dan saya meyakini benar seperti yang saya sampaikan bahwa semua permasalahan baik itu apapun lah begitu ya, itu ada di dalam Al-Quran begitu. Termasuk bagaimana kita mempelajari neurodominance profiling ini, itu ada di Al-Quran gitu. Kalau nggak salah kemarin Ustaz Hasan membaca, maaf, itu di surat Al-Hud. Nanti maaf saya tidak hafal ya di ayat yang keberapa ya, tetapi di situ bahwa Allah itu menggenggam ubun-ubun begitu ya, manusia begitu, bahwa intinya bahwa kehidupan manusia itu adalah Allah yang memiliki kendalinya begitu, melalui dicerminkan di dalam ayat itu dengan memegang ubun-ubunnya begitu. Mungkin nanti Ustadz Hasan bisa memberikan satu klarifikasi atau penjelasan lebih detail. Jadi neurodominance profiling ini menggambarkan bahwa manusia itu unik loh gitu. Kita semua itu unik begitu. Ibaratnya neurodominance ini seperti tangan kanan dan tangan kiri. Jadi tidak ada kelemahan, tidak ada kekuatan. Semuanya saling melengkapi begitu. Tetapi dengan kita mengenali neurodominance profiling kita, jadi kita bisa tahu support system mana yang harus kita
rangkul begitu supaya kita bisa mengantisipasi potensial blind spot kita begitu. Baik, ini terakhir mungkin saya akan menyimpulkan dari sharing saya yang sederhana ini. Jadi yang pertama adalah kita terus belajar aktif ya, membaca, menulis, kemudian mengimplementasikan gitu. Kalau di sistem manajemen itu ada sistem plan, do, check, action begitu. Jadi kita juga harus bagaimana kita merencanakan kehidupan untuk besok begitu. Tidak usahlah terlalu muluk-muluk begitu. Oke, pagi-pagi kita buka laptop, kita buka HP, kita harus mengikuti ngaji bareng online begitu. Kemudian kita melakukan apa yang hari ini menjadikan satu inspirasi kita ya, kita bisa lakukan setelahnya begitu. Misalnya, oh ya nomor 1 kita harus rapi-rapi dulu nih tempat tidur kita nih begitu. Itu adalah pekerjaan yang utama buat menurut saya. Kita harus merapikan tempat tidur sebelum kita melakukan pekerjaan yang lain begitu misalnya. Kemudian kita juga melakukan satu evaluasi tentunya apa yang udah benar, apa yang tidak benar begitu. Dan kita juga tidak usah takut salah begitu karena setiap kali kita berbuat salah, Allah akan menerima taubat kita ya, akan menerima kesalahan kita, kadang kita memperbaikinya supaya lebih baik gitu. Kemudian menulis ya, ini juga saya menghadiahkan untuk diri sendiri. Saya insya Allah di tahun ini saya akan keluar buku saya mengenai Syabhu itu tadi ya. Syabhu itu bagaimana merubah jargon menjadi jagoan, bagaimana kita memenangi perubahan. Ini adalah upaya untuk mengekalkan ilmu dan juga sebagai amal jariah gitu, sebagai legasi kita kepada anak cucu kita gitu ya, dan juga adalah upaya untuk kita bisa memberikan satu tanda petik satu pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sayang loh kepada kita gitu. Terbukti dengan perjalanan saya yang dimulai dari TK yang seperti itu, kemudian saya masuk ITB tanpa tes begitu ya, saya masuk ke perintis kedua, terus kemudian sampai dengan terakhirnya saya mengalami ujian, kemudian saya bisa menyelesaikan sebagai top manajemen di PT Papros begitu. Tentunya ini tidak berakhir sampai di sini ya. Saya ingin supaya terus-menerus agar kontribusi saya kepada sebagai manusia ini tadi sebagai abdi Allah dan sebagai khalifatullah di bumi ini bisa terrefleksikan begitu, bisa menjadi nyata begitu. Kemudian yang ketiga ini selalu terhubung dengan komunitas begitu. Jadi kita tidak bisa sendirian begitu ya. Jadi tidak bergerombol tetapi berjamaah begitu seperti yang kita dengar dari Pak Ustadz Hasan. Dengan berhubung dengan komunitas gitu, kita jadi tahu begitu apa yang menjadi kekuatan kita dan kelemahan kita. Tapi basicnya adalah Al-Quran kalau hal ini di dalam NBO, di dalam ngaji bareng online. Dan saya sangat cocok sekali dengan metode yang digunakan di NBO karena tidak tidak sekaligus untuk menghafal begitu, tetapi 3 ayat kemudian itu dipahami begitu. Nah ini sangat membantu sekali untuk saya. Kemudian Al-Quran itu adalah kitab suci terbaik di dunia ya, mungkin di dunia, dan ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya petik inspirasi, mungkin tidak tepat kalau saya katakan inspirasi ya, tetapi semua yang kita alami di dunia ini dan kehidupan yang selanjutnya itu ada di dalam Al-Quran. Dan sangatlah sayang apabila saya melewati ngaji bareng online ini, walaupun saya lebih banyak off cam begitu ya, karena sesuatu hal, kadang-kadang jaringan di Semarang itu juga tidak lancar begitu ya. Tetapi ngaji bareng online ini insya Allah itu akan menemani sisa-sisa hidup saya begitu sampai insya Allah kita bertemu di surganya kelak gitu dengan panduan Al-Quran dan hadis. Baik, saya tutup sharing hari ini. Ini adalah buku saya dengan pengantar dari Pak Yusuf Hadi. Insya Allah akan terbit
di tahun ini begitu, tetapi memang karena ini hadiah untuk diri saya dan juga terutama jadi saya juga ingin membuat buku ini lebih bagus lagi, dan di dalam buku ini juga akan ada cerita mengenai bagaimana saya menemukan forum ngaji bareng online ini melalui Ibu Emi Perdana Hari dan Ibu Sri Bebasari yang memperkenalkan saya dengan forum ngaji bareng online. Demikian Pak Ustadz Hasan, sharing saya yang sederhana ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang tepat, begitu ya. Ini semata-mata karena saya ingin supaya permintaan Pak Hasan gitu, walaupun itu jam ya tadi pagi ya Pak Hasan ya, bisa saya penuhi karena semata-mata untuk menggambarkan bahwa semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu Emi, terima kasih sekali Ibu Emi atas sharing yang Ibu Emi sampaikan pada pagi hari ini. Jadi memang benar Bapak dan Ibu, seyogianya pada pagi hari ini akan hadir ada seorang sahabat kita juga, namun dikarenakan beliau berhalangan, terus saya pikir harus ada penggantinya. Saya tidak ingin membiarkan forum beranda ini menjadi kosong. Dan Masya Allah yang terlintas di kepala saya pada pagi hari ini, Ibu Emi, padahal saya belum pernah berjumpa dengan beliau, namun qadarullah, izin Allah juga bahwa dalam waktu beberapa hari ini kita cukup intens ya Ibu Emi ya, berbicara mengenai bagaimana bisa menyalurkan aspirasi daripada para peserta untuk mendokumentasikan materi-materi sharing dan juga pesan-pesan yang kita dapati dari seluruh peserta. Dan Alhamdulillah Ibu Emi ternyata berkenan, dan Masya Allah materi yang disampaikan pada hari ini sungguh sangat syarat ya Bu Emi, yang tentunya tidak cukup sekali rasanya untuk bisa kita dapat menyerap dengan baik semuanya ini. Namun yang jelas kita sama-sama mendapati Bapak Ibu bagaimana dalam perjalanan kehidupan beliau sangat terkonsep ya, dari apa yang beliau jalani, termasuk juga pada hari ini segala sesuatu yang disajikan begitu runutnya, nah sehingga mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi yang baik bagi kita semuanya. Nah Ibu Emi, saya menghargai sekali Ibu Emi, seseorang yang selalu ingat kepada sahabatnya, terutama kepada Ibu Perdana Hari dan Ibu Sri Bebasari yang tadi telah disebutkan namanya. Nah sehingga saya ingin sekali mengundang keduanya apabila masih ada di forum ini. Ibu Perdana Hari sepertinya tidak terlihat, namun Ibu Bebasari saya yakin bahwa beliau masih ada. Dan kepada Ibu Sri Bebasari, kami mohon kesediaannya untuk sedikit memberikan komentar dari apa yang disampaikan oleh Ibu Emi sebelum nanti kita beranjak kepada pertanyaan yang dihantarkan oleh peserta kita. Kepada Ibu Bebasari kami persilakan. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Bebasari? Alhamdulillah Pak. Saya mau terima kasih aja sama Pak Hasan dan NBO karena saya nggak bisa ngomong banyak lagi Pak, karena udah terasa banget bisa ketemu. Saya diajak Emi Perdana Hari juga, Bu Emi Perdana Hari, kemudian akhirnya saya ngajak Bu Emi Barokah, dan akhirnya banyak hal-hal yang saya nggak bisa ucapkan deh Pak Hasan karena yang jelas saya merasa Allah memberi jalan itu memang kadang-kadang kita tidak duga. Saya bisa masuk NPO nih gara-gara pertamanya karena saya pernah positif COVID ya Januari tahun lalu. Jadi terus saya isoman, akhirnya Bu Emi Perdana Hari kirim NBO ke saya, dan ini terus terang merupakan obat yang sangat mujarab saat itu. Dan alhamdulillah memang saya waktu itu kan ringan aja sih Pak, jadi di rumah gitu. Akhirnya seolah ya Allah memjalan seperti itu. Saya diberi sakit, tapi akhirnya dikasih hadiahnya NBO. Dan hanya bisa ngajak Mbak Emi Barokah. Jadi kebetulan emang Mbak Emi Barokah ini orang hebat sih. Jadi alhamdulillah beliau juga sangat konsisten kalau saya ajak kemanapun serius gitu. Terima kasih Pak Hasan, saya nggak bisa ngomong banyak. Yang jelas saya juga bisa kenal Pak Hasan meskipun belum
belum fisik gitu ya. Tapi saya pernah ke Masjid Al Hidayah loh Pak, ketemu Pak Zul. Terus saya tahu itu rumah Pak Hasan gitu. Masya Allah. Iya, makasih. Assalamualaikum. Selamat untuk Mbak Emi. Semoga berkah dan sukses. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bebasari. Walaupun tidak banyak yang Ibu sampaikan, namun kita semua sudah mendapatkan kesan bahwa betapa banyak yang sudah Ibu lakukan ya, dan menjadi manusia langka juga, betapa banyak orang yang menghindari sampah sementara Ibu Bebasari bergelimang ya, bergelut dengan mengatasi masalah persampahan yang ada di negeri ini. Semoga Ibu Bebasari sehat walafiat selalu Ibu. Kami semua mendoakan Ibu dan kami sayang karena Allah kepada Ibu Bebasari. Baru kepala 7 kok Pak, bukan kepala 8. Masya Allah, Masya Allah. Tapi semangat Ibu masih semangat 45 gitu Bu ya. Baik Bapak dan baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Inilah indahnya persahabatan ya, dan betapa melalui keduanya kita bisa mendapati terus berkiprah ya. Ternyata usia tidak menjadi masalah gitu kan ya, tidak menjadi penghambat untuk terus kita berkarya dan berkarir di dalam kehidupan ini. Dan baiklah Bapak dan Ibu, kita beranjak ke sekarang ini kepada pertanyaan yang telah terantarkan di dalam forum ini. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah, ya. Mungkin saya akan sampaikan rasa terima kasih saya ke Kak Enci. Oh silakan. Manggilnya Kak Enci, ini nama populer Mas Hasan. Silakan. Mohon maaf tadi saya lupa memberikan kesempatan kepada Ibu Emi. Silakan Bu Emi. Baik, Pak Hasan, Kak Enci ini saya manggilnya Kak Enci begitu karena kami walaupun kita belum pernah ketemu ya Kak Enci, maksud saya tidak pernah bertemu di Aspuri dulu di ITB. Jadi kami sama-sama tinggal di asrama di tempat yang sama begitu. Dan itu Kak Enci tadi mungkin tahun kita terpaut sekitar 20 tahunan, jadi nggak bertemu. Saya bertemunya itu setelah saya lulus, kemudian saya mencari-cari di dalam kegiatan CSR dari Pak Pros itu bagaimana mengelola sampah. Saya browsing ketemu Kak Enci begitu. Dan saya sempat ketemu beliau di rumah beliau di Rawasari dan seterusnya. Sehingga Pak Hasan, ada kemungkinan Pak Hasan, kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita inginkan ya Pak Hasan, yang mungkin pada saat kita mempunyai keinginan itu belum ketemu. Suatu saat kita akan bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kagumi dan kita bisa belajar dari beliau. Mungkin bisa jadi melalui forum NBO ini Pak. Amin. Tuh. Terima kasih Kak Enci sekali lagi. Wassalamualaikum. Sama-sama. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Masya Allah. Saya cuma tukang sampah kan, Pak Hasan. Masya Allah. Daripada Pak Hasan yang suka produk sampah terus. Produsen sampah. Masya Allah. Terima kasih Ibu Bebasari. Semangat dan pengabdian Ibu membuat Ibu sehat dan tampil lebih muda daripada usia Ibu, Masya Allah. Semoga Allah terus lindungi Ibu Bebasari. Dan juga mengharukan juga ya, Ibu Emi sangat menghormati ya seniornya, dan betapa nilai-nilai ini perlu kita lestarikan, karena Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa untuk menghormati orang yang lebih tua itu, apalagi orang yang telah mengantarkan sesuatu kepada kita, maka insya Allah akan memberikan keberkahan yang lebih luas lagi bagi kita semuanya. Terima kasih Bu Bebasari, dan ditunggu nanti sharing yang berikutnya Bu Bebasari. Siap-siap ya, mungkin minggu depan ya. Insya Allah Pak, insya Allah. Saya sebetulnya pemalu Pak. Baik. Baiklah Bapak dan Ibu, berikut ini sama-sama kita ingin mendengarkan dari Ibu Emi. Ini ada pertanyaan dari Bapak Arif Kusuma. Apa makna menulis bagi Ibu? Mohon maaf, ini saya agak emosional ya Pak. Jadi saya itu menulis, saya punya satu jurnal sejak, dan saya masih simpan sampai dengan sekarang. Karena saya anak pertama, kemudian saya diberi tanggung jawab mulai dari kecil,
Dan juga saya orang yang tipikalnya adalah introvert gitu. Sehingga setiap kali ada hal-hal yang membuat saya gembira atau membuat saya itu tidak gembira, itu saya pasti akan menuliskan itu ke buku catatan harian saya. Begitu. Dan itu saya lakukan itu sudah sangat lama sekali dan saya masih simpan begitu. Dan itu yang membuat saya bisa melepaskan segala hal-hal yang membuat saya tidak punya energi gitu ya. Dengan saya menuliskan, kemudian saya timbul lagi suatu semangat begitu. Bahwa saya itu harus punya tujuan begitu. Kebetulan walaupun saya juga ada teman-teman di asrama begitu, tapi kan ada sesuatu yang tidak bisa saya sampaikan. Nah, saya meriliskannya, melepaskannya kegundah gulanan saya itu di buku harian itu. Dan di buku harian itulah kita, kalau sekarang saya baca gitu ya, kadang-kadang saya bisa ketawa sendiri atau kadang-kadang lebih banyak senangnya membaca buku harian yang sudah kita tulis beberapa tahun lalu begitu ya. Karena di situ di buku saya itu, kalau saya melakukan suatu hal yang mengalami kesulitan, di situ pun juga saya akan menuliskan apa yang kira-kira akan saya lakukan sebagai solusinya begitu. Nah, itu bermanfaat sekali dengan menulis buku harian begitu, jurnal harian ya. Nah, tentunya dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu di sini yang mempunyai pengalaman yang luar biasa begitu, dengan menuliskan itu sekaligus kita bisa mewariskan kekekalan ilmu yang baik-baik ya kepada generasi kita selanjutnya begitu. Karena sesuatu itu tidak bisa, kita mungkin tidak akan bertemu lagi dengan mereka untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman kita yang baik dan mana yang harus dihindari. Dengan kita menulis buku ini, insya Allah pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu sampai kapanpun itu akan tersampaikan oleh generasi berikutnya. Dan percayalah bahwa belajar dari pengalaman itu akan lebih baik. Ya, experience itu lebih baik supaya generasi kita berikutnya tidak melakukan percobaan-percobaan, tidak eksperimen gitu ya, tapi didasarkan atas experience untuk menghindari adanya pengalaman-pengalaman jadi tidak eksperimen gitu ya. Jadi ini antara experience versus eksperimen begitu. Nah, salah satunya adalah dengan menulis buku ini. Masya Allah. Baik Ibu Emy, terima kasih. Dan mohon izin Ibu Emy, saya ingin sekali mengundang yang menyampaikan pertanyaan tadi itu, yang menghadirkan pertanyaan yang begitu mengesankannya, sehingga membuat Ibu Emy larut dalam suasana emosional ya. Kami mengundang Pak Arief Kusuma agar bersilaturahim dengan Ibu Emy, dan Pak Arief Kusuma ini adalah sahabat kita Bu Emy peserta ngaji bar online ini, dan beliau adalah sebagai Direktur Mastercard sekarang ini, amanah yang dimandat oleh beliau. Assalamualaikum Mas Rifi, silakan bersilaturahim dengan Ibu Emy. Waalaikumsalam Bang Hasan, waalaikumsalam Bu Emy. Ya, tadi saya memang menanyakan mengenai makna menulis, karena saya sendiri juga suka menulis, dan saya juga senang bahwa apa yang Ibu sampaikan dan apa yang saya tanyakan itu seperti satu frekuensi. Saya tadi baru join sekitar jam 7-an, karena saya melihat seorang Ibu Emy ini seorang yang memang tadi yang Bang Hasan dan sahabatnya, orang yang selalu ingat sama teman-teman, terutama senior. Nah, kalau dari saya pribadi memang menulis itu sebenarnya saya menulis untuk diri sendiri awalnya. Tetapi karena saya sudah 10 tahun lebih bergaul dengan Bang Hasan, itu beliau selalu menyarankan menulis itu kan berbagi pengalaman. Jadi maknanya memang bukan hanya untuk saya sendiri, dan mudah-mudahan tulisan-tulisan saya itu juga bermanfaat untuk sahabat-sahabat saya, karena saya sudah berikrar Bang Hasan ini adalah sahabat padang mahsyar saya. Dan terima kasih Ibu, bukan saya membuat Ibu emosional, tetapi karena frekuensi saya sama dengan Ibu, makanya saya tadi mempertanyakan
makna menulis terhadap kehidupan Ibu, dan saya rasa apa yang Ibu rasakan sama yang apa rasakan, dan mudah-mudahan apa yang kita tulis ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan teman-teman dan sahabat kita. Saya rasa itu. Terima kasih Bang Hasan. Baik, terima kasih Mas Riffi. Dari Ibu Emi, ada yang mau dikomentari kepada Mas Riffi? Terima kasih Mas Rifki. Alhamdulillah ini kita punya frekuensi yang sama untuk kita mengekalkan ilmu yang pernah kita miliki, tidak hanya ilmu tetapi juga ilmu yang sudah kita implementasikan dalam keseharian ya Mas Rifki. Yeah. Mohon nanti Mas Rifki juga bisa bergabung dengan tim kami untuk bersama-sama mewujudkan buku NBO ini ya. Baik. Supaya bisa lebih cepat selesainya begitu ya Pak. Amin, amin. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Riffi, dan sudah mendengar sendiri bahwa Mas Riffi diajak bergabung ya di dalam bersama-sama kita berkhidmat ya untuk menyajikan tulisan, menyajikan buku yang baik ya dari apa yang kita dapati dalam forum ini. Dan mungkin Bu Emi bila berkenan, apa menurut Ibu Emi esensi daripada buku yang akan ditulis ini agar kita bisa mengajak para peserta lebih bersemangat lagi untuk menyiapkan tulisan-tulisan ini. Mungkin Ibu Emi dapat sedikit menggambarkan kepada para peserta yang masih 396 orang ini, Bu Emi. Baik Pak Ustadz, jadi kalau saya amati dan saya mendengarkan begitu Pak Ustadz, forum NBO ini, Masya Allah ya, jadi kita ini berbicaranya tidak hanya dari sisi apa yang kita kerjakan, tetapi lebih bermakna kepada nilai-nilai spiritualnya begitu. Nah, untuk itu, kalau itu kita terkait dengan nilai-nilai spiritual, begitu tentunya ini akan selalu langgeng sampai kapanpun. Karena itu digali dari apa yang kita pelajari oleh kita yang dipimpin oleh Pak Ustadz Hasan itu dengan Al-Quran begitu. Jadi setiap kali ada kejadian pasti semua narasumber yang saya amati itu pasti akan berorientasinya, pasti akan menggali nilai-nilai spiritual yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga insya Allah dengan adanya buku ini itu kita akan melihat kembali begitu. Apa sih yang bisa kita lakukan yang disarankan oleh Al-Quran begitu. Tentunya ini menjadikan satu apa ya, kalau Al-Quran itu ibaratnya sesuatu yang besar begitu, dengan adanya buku ini akan membuat orang itu menjadi wow, oh ini maksudnya begitu, tanpa kita menghadirkan pada saat itu ahli tafsirnya begitu, tapi bagaimana menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu di dalam keseharian. Dan itu nilai-nilai yang belum terkodifikasi begitu, masih berupa intangible asset. Dengan adanya buku ini, sehingga NBO ini nanti punya aset begitu. Asetnya itu kita jangan berorientasi kalau aset itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah finansial ya, tetapi bagaimana aset itu bisa membawa orang itu bisa menjadi lebih baik. Itu menurut saya adalah aset. Bagaimana membuat orang itu menjadi lebih berkah hidupnya begitu. Itu adalah aset. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama mewujudkan buku ini tanpa memperlihatkan siapa atribut kita begitu ya. Tetapi yang paling penting adalah nilai-nilai spiritual yang kita yakini yang membawakan kita menjadi orang-orang yang diberkahi. Begitu Pak Hasan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Emi. Dan berikut ini Ibu Emi, Bapak Ibu semuanya, kita ingin mendengar juga komentar dari tokoh kita, Ibu Miranti Abidin. Sebelum nanti kita ingin sekali mengundang guru kita Profesor Sapsir Ahlus setelah Ibu Miranti. Kepada Ibu Miranti kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Mbak Emi benar-benar saya sangat mendapatkan suatu keberkahan gitu ya. Saya bisa bertemu dengan dengan Mbak Emi, kita sama-sama alumni ITB juga yang betul-betul sangat menginspirasi gitu pagi ini. Jadi alhamdulillah Mbak, dengan perjalanan Mbak yang Mbak uraikan begitu sistematis ya,
itu membuat suatu apa ya, inspirasi bagi kita semua begitu. Mungkin perlu buat buku sendiri dan ini kelihatannya Pak Hasan. Betul, perjalanan hidup Mbak Emi juga Mbak Emi tuliskan, dan itu akan memberikan suatu pelajaran bagi anak turunan kita, dan juga tentunya juga bagi kawan-kawan kita ya Bu ya. Jadi terus terang saya sangat bahagia, sangat bangga punya sahabat seperti ini begitu. Baru hari ini saya mendengar begitu banyak mengenai Mbak Emi, dan begitu saya sangat terkesan, dan saya ingin betul membeli buku Siapo itu betul-betul dan ini kayaknya juga sejalan dengan berbagai nilai dari NBO loh Pak Hasan. Kita cari titik temunya nanti ya. Ini bagaimana juga ini menjadi suatu rangkuman yang menjadi suatu nilai-nilai dari salah satu peserta NBO yang sejalan dengan nilai dari NBO yang selama ini Pak Hasan angkat. Saya lihat banyak persamaan dan titik-titik temunya. Nah, itu mungkin kita perlu juga bahas bersama. Jadi alhamdulillah saya senang sekali bisa bekerja sama dengan Ibu Emi, dan saya sangat ingin belajar Ibu Emi. Alhamdulillah kalau Bu Emi bilang bahwa kita akan dipertemukan dengan orang yang dikagumi dan akan belajar. Ini saya sekarang sedang merasa sangat tersanjung untuk bisa bertemu dengan Bu Emi pagi ini, dan secara lebih banyak mengenal Ibu Emi dan ingin banyak belajar Ibu Emi. Terima kasih banyak Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu Miranti yang selalu memberikan komentar ya, tanggapan sesuatu yang sangat menggugah kita semuanya. Kepada Ibu Emi kami persilakan apabila ada yang mau disampaikan untuk Ibu Miranti. Iya, Ibu Miranti terima kasih. Ibu adalah salah satu titik yang karena orang-orang yang pernah bekerja di HR, yang pernah bekerja bagaimana mengkomunikasikan ide, itu pasti akan kenal Ibu Miranti Abidin, begitu. Nah, di forum NBO ini itu adalah connecting the dot. Nah, dot-dotnya itu adalah mungkin ini sekarang alhamdulillah saya ketemu dengan Ibu Miranti ya, dan saya sudah juga sebelumnya juga sudah kenal dengan Ananda begitu ya, yang luar biasa juga begitu. Nah, ini connecting the dot-nya itu Pak Hasan mungkin nanti connecting the dot gitu, gabung-gabung jadi satu, itulah yang namanya experience, yang pengalaman, experience itu. Jadi ya Masya Allah, nanti kita akan ketemu lagi dengan dot-dot yang lain Ibu Miranti. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Miranti. Semoga sehat dan semangat selalu Bu Miranti. Nah baiklah Bapak dan Ibu, ingin sekali kita mengundang untuk berbicara dalam forum ini kepada Profesor Syapsir Ahlus. Mohon kiranya Prof berkenan untuk mengunmute-kan audionya. Kepada Prof Syapsir Ahlus, mohon kesediaan untuk unmute audionya. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, sepertinya masih terkendala untuk beliau mengunmute-kan audionya. Insya Allah nanti sebelum berakhir kita masih sempat mendengarkan komentar beliau. Nah, terkait dengan masalah buku ini, saya ingin sekali pada pagi hari ini mengundang Ibu Isya S. Latif. Ibu Isya S. Latif, mohon kiranya berkenan untuk sharing di forum ini, memperkaya apa yang telah kita dengarkan dari Ibu Emi. Kepada Ibu Isya S. Latif kami persilakan. Silakan Bu Isya. Alhamdulillah. Kan? Ya, silakan Bunda. Sehat ya Bunda? Share video ya. Oke, nggak apa-apa. Belum siap, nggak nyangka soalnya mau disuruh ngomong. Hasan, terima kasih sahabatku puluhan tahun. Pagi ini saya bersyukur sudah ketemu dua ibu yang luar biasa yang saya kagumi ya. Yang membuat saya ingin menyampaikan di dalam forum ini bahwa mungkin kita semua tidak menyadari ya bahwa kita berkumpul di NBO ini adalah grand skenario-nya Allah. Kenapa? Karena kita mungkin tidak banyak orang ya
yang bisa mengakui ya, atau meng-acknowledge bahwa adanya pandemi ini bukan hanya merupakan suatu bencana bagi kita, tapi adalah kalau menurut saya pikir menurut jamaah NBO ya, saya sulit mengatakan bahwa ini adalah anugerah dari Allah. Bayangkan kita hanya ketemu secara virtual, tapi kita bisa sampai seperti ini. Tidak kita sadari tiap Jumat 1.000 orang lebih bisa hadir di sini. Dan hari-harinya 600-700 orang. Dan ibu, bapak-bapak mungkin tidak menyangka ya, mungkin belum menikmati kebahagiaan kita karena kita semua belum ketemu secara fisik. Tapi saya telah mengalaminya beberapa waktu yang lalu, waktu kita berkumpul di rumahnya Prof. Suharyadi. Masa kita yang belum pernah kenal fisik, tapi kita bertemu udah seperti keluarga. Nah, terus kemarin misalnya Bu Fadlun dan Bu Yeti bisa pergi untuk membangun masjid di Padang ya. Mereka semua udah seperti keluarga. Dan ternyata kedekatan kita secara spiritual yang merupakan grand scanner Allah sekarang akan diwujudkan dengan munculnya buku NBO yang akan ditulis oleh Ibu Emi dan Ibu Sri ya, dan mungkin dengan tim kecil yang sudah dibentuk. Jadi saya insya Allah meyakini bahwa buku ini akan menjadi buku yang luar biasa ya. Kenapa saya menyatakan luar biasa? Karena tadi kita bukan hanya kebetulan bertemu di sini, tetapi karena grand skenario Allah. Jadi saya meyakini, kenapa? Karena saya juga ikut emosi Pak Hasan pada saat saya bersama tim 7 termasuk Pak Hasan diberi amanah untuk diberi amanah dari Allah juga gitu ya, untuk membuat buku dalam rangka miladnya Pak Ari ya, Pak Ari Ginanjar ya Pak Hasan. Iya benar. Kita hanya ketemu 2 kali tim 7 ini, tapi kita mampu membuat suatu buku yang luar biasa dari para alumni yang dipilih dari sekian 1 juta lebih, hampir 2 juta alumni, 99 nama yang hanya yang hanya dikumpulkan dalam waktu 1 bulan. Jadi Ibu Emi, kalau kita aja, kami gitu ya, bikin buku hanya dalam waktu sebulan bisa dapat 99 nama yang penuh dengan nilai-nilai spiritualitas. Nanti insya Allah saya dan Pak Hasan akan memberikan buku itu kepada Ibu Emi ya. Bisa dilihat nilainya itu berbeda dengan buku-buku yang lain. Dan terlihat Pak Arinya juga begitu begitu emosional, begitu bersyukur menerima buku itu. Apalagi buku yang akan ditulis oleh Bu Eni ini, buku NBO ya, saya sampai tidak bisa membayangkan how wonderful the book is gitu ya. Amin. Jadi mudah-mudahan Pak Hasan dengan dengan niat yang baik gitu ya, kita bisa mensupport Bu Emi dengan doa, semoga Bu Emi diberi kesehatan lahir dan batin, diberi ilham yang luar biasa juga dari Allah. Amin. Melalui para jamaah NBO. Amin. Sehingga buku yang sudah lama kita harapkan, dan dulu juga rasanya saya juga ini ya yang ikut mengusulkan kepada Prof. Suharyadi dan ngejar-ngejar Pak Hasan juga supaya
buku ini bisa jadi, dan buku ini merupakan buku pertama yang menandakan bahwa tanpa kita ketemu fisik, tetapi dengan petunjuk hidayah dari Allah, kita bisa membuat buku ini melalui silaturahim kekeluargaan yang sehat, yang ikhlas dan kreatif, gitu ya. Amin. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Prof. Suharyadi dan kepada Pak Hasan, Bu Fadlu, dan all team, ya, Mbak Susi, bahwa apa yang Anda lakukan setiap pagi secara istiqomah menjalankan NBO ini yang semakin banyak menghadirkan jamaah, ini merupakan hal yang luar biasa. Semoga ini semua dicatat Allah sebagai sedekah jariah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mohon maaf lahir batin bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami tunggu bukunya. Semoga tidak terlalu lama. Kita akan launching bersama secara virtual juga. Tetapi siapa tahu bila Allah mengizinkan buku ini bisa di-launch secara fisik, ya. Kita bisa bertemu bersama. Terima kasih Pak Hasan, terima kasih para jamaah lainnya. Terima kasih Bu Emi, Bu Sri, ya. Terima kasih telah mengilhami, menginspirasi kami semua untuk berbuat yang terbaik untuk NBO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isya atas sharingnya pada pagi hari ini. Semoga Bunda Isya sehat walafiat selalu dan diharapkan sekali nanti supportnya agar buku ini bisa dapat terlaksana dan tersusun dengan sebaik-baiknya. Mungkin dari Ibu Emi ada yang mau disampaikan? Pak Ustadz, mungkin saya klarifikasi ke Bunda Isya, ya. Jadi intinya saya itu hanya mengkoordinasi Bu Isya. Jadi saya hanya melayani jamaah atau sahabat NBO untuk mewujudkan buku itu. Jadi bukan saya yang menulis. Mungkin nanti saya akan menjadi bagian dari situ, tetapi yang menulis adalah Bapak Ibu semua sahabat di sini. Juga mungkin Bunda Isya nanti berkenan untuk mengisi buku tersebut, begitu. Jadi keberhasilan buku ini adalah kolaborasi, begitu. Jadi saya hanya mengkoordinasi sajalah intinya, begitu. Mohon dukungannya Bunda Isya. Terima kasih. Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih Bu Emi. Bu Emi. Ya, insya Allah. Baik. Terima kasih Bu Emi, Bunda Isya, dan benar sekali disampaikan oleh Ibu Emi. Jadi kita sama-sama belajar menjadi penulis, ya Bu Emi, ya. Jadi masing-masing berusaha menuliskan, nanti insya Allah tentunya ada tim yang akan mengkoordinasikan dan bagaimana agar seluruh tulisan dari Bapak dan Ibu bisa terhimpun dengan sebaik-baiknya dan menghadirkan makna yang terbaik, bermanfaat bagi kita semuanya. Nah baiklah, berikut ini kita akan mengundang guru kita Profesor Dr. Suharyadi. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan. Prof. Ahlus sudah masuk. Oke, Prof. Ahlus, Masya Allah. Baik Prof. Suharyadi, kita agar lebih leluasa nanti Prof. Suharyadi menghimpun dari apa yang disampaikan. Sudah hadir bersama kita Prof. Safsir Ahlus, dan beliau adalah penulis yang luar biasa juga, dan perlu kita dengarkan agar buku yang kita rencanakan itu dapat terlaksana dengan sebaik. Sehat ya Prof. Ahlus? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, silakan, Prof. Ya, terima kasih. Suara saya sudah kedengaran, Pak? Jelas, Prof. Jelas, Prof. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira ini gagasan ini cukup baik, ya. Jadi mungkin nanti kita bisa berbagi lah gitu Pak Hasan, ya. Insya Allah, Prof. Berbagi. Ya, jadi nanti dari kalau selama ini keberadaan dan keberagaman kita mungkin katakanlah baru kita saja yang menikmati, tapi dengan nanti kalau insya Allah terwujudnya buku ini, kita merupakan salah satu kita lah, upaya kita untuk dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kadang-kadang kita kan juga perlu juga kita sekarang merasakan sekali bagaimana keberagaman kita ini
manfaatnya bagi kita. Nah, nanti mungkin mudah-mudahan buku ini dapat menjadi menjadi jembatan lah ya, agar orang lain juga dapat merasakan atau memanfaatkan keberagaman kita khususnya di NBU ini. Mungkin saya begitu antara lain komentar dari saya nanti. Jadi kita harapkan memang di sini ya seperti yang Pak Hasan sampaikan itulah, jadi nanti mungkin kita bisa memberikan share nggak panjang-panjang benar ya, beberapa bagian. Nanti mudah-mudahan ada ya intinya bahwa kita ini ada yang beragam gitu ya. Itu nggak usah dipikir kalau nanti bagaimana buat aja gitu bahasanya, buat aja. Nanti orang lain yang akan menikmatinya gitu, kan ada yang dengan beragam tadi, begini, jadi kira-kira tercermin lah yang saya bilang tadi ya, jadi kebersamaan dan keberagaman tadi. Mungkin itu Pak komentar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Alus, Masya Allah, keberagaman dan kebersamaan ya Prof ya. Bhinneka Tunggal Ika gitu Prof ya, bahwa keindahan itu ketika perbedaan itu dan menghasilkan kebersamaan ya, dan pemahaman antara kita semuanya. Dan Bu Emy, saya kira beliau ini adalah merupakan tokoh-tokoh nanti yang kita harapkan bersama Prof. Suharyadi dan semuanya menjadi pengayom lah, yang menjadi pembina ya, agar di dalam penyusunan buku ini dapat tersajikan dengan sebaik-baiknya. Nah, berikutnya sudah hadir Prof. Suharyadi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Hadir sejak awal tadi, Pak. Alhamdulillah. Jadi sengaja Prof. Suharyadi saya selalu tempatkan pada bagian akhirnya, dan tadi kita mengundang Prof. Alus, cuman beberapa kali tadi belum tersambung ya Prof. Alus ya. Internetnya kurang bagus di sini. Masya Allah gitu kan. Alhamdulillah. Namun pada saat apa kabar Prof. Alus? Selamu tak bersuh. Iya, waduh. Saya kira saya mau jadi di lapangan mana pagi ini gitu. Oke, silakan Prof. Suharyadi. Iya, terima kasih Pak Hasan. Bapak-Ibu sekalian yang masih bertahan 330 orang sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, inilah indahnya keberagaman dan kebersamaan itu Pak Hasan. Jadi tiap hari kadang-kadang tanpa diduga-duga ditampilkan seseorang yang ya tidak terduga-duga. Ternyata tidak terduga-duga siapa yang mau bicara, tapi tidak terduga-duga pengalamannya yang luar biasa. Ini yang saya begini ya, saya terus terang mendapatkan satu kebahagiaan tersendiri karena ternyata teman-teman MBO yang sudah ditampilkan itu semuanya kok mirip-mirip ya. Mirip-mirip baiknya gitu. Artinya dari Bu Miranti ya. Ini Sri Kandi dulu Pak Hasan yang disebut ya. Bu Miranti, kemudian Ibu Isya sendiri, kemudian Bu Fatrun, Ibu Bebasari, Bu Emy Perdana Hari ya. Perdana Hari, kemudian sekarang tampil Ibu Emy yang namanya utamanya Barokah Sri Utami. Namanya juga Barokah ya, dapat barokah terus ya. Alhamdulillah ya. Jadi semuanya itu merasa selalu mengatakan saya itu bukan siapa-siapa. Padahal semua yang tampil itu siapa-siapa beneran itu. Itu yang hebat ya. Semua mampu mengubah jargon menjadi jagoan itu tadi, yang judulnya buku Siaponya Ibu Emy tadi ya. Jadi ini jagoan-jagoan semua, tapi kalau Jawanya itu bahasa Semarangnya tadi itu lembah manah gitu. Hatinya itu merendah gitu. Tidak sombong ya. Seperti Ibu Emy ini kan orangnya diakui sendiri orangnya anak pertama yang introvert, yang pemalu gitu ya. Tapi langkah-langkah yang dilakukan itu luar biasa. Dari TK yang
nilai daya pikirnya rendah waktu TK dan terlalu pendiam ya. Tapi itu menjadi penyemangat bagi Ibu Emi untuk membuktikan bahwa saya tuh bukan seperti itu. Gitu. Jadi dia buktikan betul sampai bisa masuk ITB tanpa tes itu kan karena nilainya hebat-hebat waktu SMA-nya ya. Dan waktu di ITB-nya pasti juga cemerlang. Dan kalau bicara ITB kita punya guru besar yang luar biasa, Pak Saswinadi ya. Pak Saswin ini murid-muridnya begitu banyak dan sangat mengagumi beliau. Tapi beliau juga tetap lemah mana, tetap rendah hati, tidak menonjolkan diri. Ini yang saya lihat dari teman-teman ITB itu karena dapat guru-guru besar yang hebat-hebat gitu ya. Sehingga tertanam betul di dirinya menjadi orang-orang yang walau sudah sukses tapi tetap bisa menempatkan diri dimanapun dia berada dengan sangat baik. Jadi Bu Emi, terima kasih sekali atas sharingnya ya. Dan buku Bu Emi menjadi satu buku yang sangat diharapkan tentunya oleh kami semua dan generasi penerus ya. Saya terus terang melihat wajah-wajah para Serikandi kita ya. Ini ngiri ya, sudah usulnya ada yang kepala 8, ada yang kepala 7, tapi wajahnya itu wajah imut-imut semua gitu ya. Budit coba, Budit itu kan udah 80 imut Pak Marian. Amit-amit Pak. Udah 80 lebih, udah 70 lebih. Saya baru mau masuk 70 nih. Saya tahun ini 70 nanti Juni. Itu aja kadang-kadang kok sudah tua ya gitu. Tapi kalau mendengarkan apa tadi wajah-wajah yang penuh ceria dan tanpa dosa gitu. Tanpa dosa. Jadi wah, saya menjadi berdosa nih kalau sampai merasa diri tua dan apa ya. Jadi gini Pak Hasan, NBO ini mengumpulkan orang-orang yang hebat-hebat, kemudian mendapat siraman roh tiap pagi dari Pak Hasanuddin dengan berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis, dan semua menikmatinya dengan sangat betul-betul menikmati sajian itu dengan sangat baik dan mencoba menerapkannya dalam kehidupan selanjutnya ya. Kalau yang dulu kan nggak bisa diulang lagi ya. Tetapi bagaimana proses kehidupan sebelum ini diperbaiki dengan apa yang disampaikan Pak Ustadz Hasan untuk menjadi lebih baik di masa-masa yang datang. Ya, Mas Arief Kusuma ini menjadi calon penerus yang lain-lain ya. Apalagi hobinya menulis, kemudian bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi concernnya untuk bisa dinikmati oleh para generasi penerus ya. Jadi kalau ini bisa bergulir terus-menerus, waduh indah sekali ini ya. Jadi kita semua sebenarnya tanpa disengaja tiap hari saling mendoakan diri kita dan seluruh peserta bareng online untuk insya Allah berumur panjang, sehat, sehingga terus bisa mengikuti ini terus-menerus. Terutama Pak Hasanuddin ya, mudah-mudahan kalau sakit tuh semua ngeri Pak. Wah, mudah-mudahan Pak Hasan sembuh. Ini karena doanya tulus dari sekian banyak ya, sakit apapun termasuk kena COVID ya, COVID-nya langsung diambil oleh Allah ya, sehingga cepat sehat kembali. Dan bahkan waktu COVID pun masih bisa meneruskan NBO tanpa putus, luar biasa sekali ya. Jadi ini Pak Hasan yang harus kita syukuri, apalagi buku yang digagas Bu Emi tadi bisa betul-betul nanti terrealisasi dengan baik. Ya, insya Allah bisa dibaca lebih banyak orang lagi ya, dan saya yakin ini siapapun yang udah masuk NBO ini segan keluar ya. Kalau seringkali kan masuk ke satu komunitas nggak cocok keluar. Nah ini kok nambah terus kok komunitas kita. Jadi yang sudah masuk mengajak teman-temannya karena merasa pentingnya mengikuti ngaji bareng online ini. Dan sharing seperti ini menjadi sangat penting bagi kita semua.
Dan kita juga akhirnya bisa saling menyapa dan mempererat tali silaturahim kita. Dan saya yakin ini ya, kalau NBI itu suatu saat bisa sudah nggak ada pandemi terus kumpul semua itu 1.000 orang gitu, kayak pada kenal dengan ini guyup semua kayaknya. Amin. Walaupun itu kemungkinannya kecil ya, tapi ini kan membayangkan aja. Artinya kita ini terhubung secara virtual saja, itu hubungan batinnya itu sudah sangat dekat, sangat erat gitu ya. Karena semua terhubung dengan dasar ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, itu yang menyatukan hati kita masing-masing walaupun belum pernah bertemu bertatap muka. Sekali lagi terima kasih Pak Sarudin mengundang hari ini Ibu Emi yang telah memberikan satu pengalaman pribadinya yang sebenarnya saya membayangkan aja juga ikut menitikkan air mata. Kasihan gitu waktu kecil ya kayaknya. Lemah ya. Lemah dihina-hina gitu ya. Tapi itu tadi ya, karena orang tua ya, semua kita ini inspirasi utamanya dari orang tua ya. Orang tuanya Bu Emi itu baik bapak dan ibunya tidak pernah membentak, tapi selalu membentuk watak-watak yang luar biasa. Ini yang hebat ini. Ya, jadi ini yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Ya, walaupun kita juga sudah nggak pernah membentak anak-anak lagi ya, tapi waktu kecil anak-anak dulu ya kita suka membentak ya, kadang-kadang ya. Nah, tapi kita sekarang bisa mendidik anak-anak supaya jangan membentak cucu-cucu. Sebab kalau cucu kita dibentak, kita yang marah kepada orang tuanya. Demikian Mas Arin, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suradi atas sambutan dan komentarnya yang selalu renyah yang dihadirkan di dalam forum ini. Dan tadi Prof. Suradi bahagia sekali bahwa didamping oleh Sri Kandi, ada Ibu Basari yang jauh terlihat lebih muda dari usianya, Ibu Piranti juga yang terus bersemangat. Maka tidak lengkap kalau seandainya Prof, saya akan menghadirkan tokoh satu lagi, Sri Kandi satu lagi, Prof. Tati Rajab untuk berkomentar dalam forum ini. Kepada Prof. Tati Rajab kami persilakan. Maka ini keluarga Pak Rajab ini juga aktif sekali Pak Hasan, luar biasa. Waduh Pak Hasan. Assalamualaikum Pak Hasan, Pak Prof. Suryadi. Semua peserta yang masih ada di sini. Prof. Tafsir apa kabar? Udah lama nggak ketemu. Begini Pak Hasan, kemarin saya mohon maaf pada waktu diundang nggak datang waktu hari Sabtu, cuma saya setuju. Jadi Bu Emi, apa kabar Bu Emi? Saya juga senang. Bu Emi ini sahabatnya murid saya juga, karena beliau beda 10 tahun barangkali ya sama saya ya, masih Bu Emi masih imut-imut banget. Nah, setuju Pak Hasan. Jadi memang bapak-bapak dan ibu semua mungkin pengalaman-pengalaman kita bisa ditulis dalam 2 atau 3 lembar ya, 3 atau maksimum mungkin 4 lembar ya Bu Emi ya. Jadi nanti mungkin kita bisa kontribusi sesuatu lah di situ. Nah, saya juga usul ini, nggak tahu nih adik saya masih ada di sini apa enggak. Pak Yasmil itu Pak Hasan selainnya dia suka baca puisi, dia itu suka menulis. Masya Allah. Sebagai dia kriminolog dari Fakultas Hukum, banyak tentang kejahatan, tentang macam-macam. Jadi mungkin saya tadi udah bilang kenapa Pak Yasmil nggak datang. Iya maaf Mbak, nanti kapan-kapan nanti bilang sama Pak Hasan. Boleh mungkin Pak Suharyadi kalau ada masalah kriminologi itu Pak Yasmin juga bisa diminta. Jadi saya kira banyak dijauhkan dari masalah kriminologi Bu. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Jadi teman-teman kita ini banyak sekali di sini di apa namanya? Di forum ini, makanya saya juga senang sekali Pak Hasan bisa ketemu teman-teman mulai dari pagi itu pasti ada aja banyak yang masuk. Bu Emi, Bu Sri Bebasari, Bu Miranti itu, aduh, ya benar-benar senang ketemu ibu ini yang masih ceria. Pak Tafsir juga dari Surabaya, sana aman Pak di Surabaya Pak. Begitu Pak Hasan. Baik. Mungkin saya belum bisa ini banyak, nanti mungkin saya akan ikut kontribusi lah apa yang bisa saya tulis, saya akan tulis. Terima kasih Baik. Pak. Terima kasih Prof. Tati Rajab dan Bapak Ibu semuanya. Dan inilah sesungguhnya apa yang kita sering sampaikan dalam forum. Saya ingat sekali dengan senior saya dan guru
Adi Sasono. Ketika itu beliau selalu menyampaikan bahwa ketika Pak Adi Sasono banyak sekali saya belajar dari beliau. Dan salah satu hal yang saya dapati dari beliau adalah tidak perlu kita menunggu harus lengkap langkah 1000. Lakukan apa yang kau tahu, nanti Allah akan bimbing apa yang kita tidak tahu. Nah, maka pada hari ini saya ingat sekali bahwa ketika kita berbicara masih sangat terbatas sekali atas ide dari beberapa sahabat kita untuk penulisan buku ini, dan kita berbicara dengan Ibu Emi, nggak usah ragu Bu Emi, yang penting kita melangkah saja, nanti Allah akan kirim kok bantuan-bantuan untuk dapat kita menyelesaikan semuanya ini. Dan betapa sesungguhnya Allah sangat baik kepada kita semuanya, sehingga dalam waktu singkat saja kita memiliki Profesor Syafsir Ahlus, kemudian ada Prof. Raja, kemudian Pak Yasmil, dan saya yakin bahwa nanti akan berkembang nih Bu Emi, bahwa akan hadir nih penulis-penulis dan akan berkontribusi di dalam kegiatan ini, tidak hanya memberikan kontribusi dalam bentuk tulisan diri pribadinya, tetapi juga akan mensupport agar bagaimana buku yang kita cita-citakan ini menjadi buku yang benar-benar bermakna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan generasi penerus kita setelah kita tiada lagi nanti, insya Allah. Apalagi dengan Profesor Syafsir Ahlus ya, dengan segudang pengalamannya dan kearifannya, saya kira buku ini akan sangat kaya makna dan juga renyah dengan hadirnya juga pantun-pantun yang disajikan oleh Syafsir Ahlus, dan saya yakin bahwa pantun yang akan disajikan ada pantun-pantun yang belum pernah ditulis dimanapun kecuali hanya untuk ditulis di buku NBO ini. Waduh, saya yakin. Mantap itu Pak, sangat mantap. Yakin. Jadi kalau seandainya dulu ada gurindam akan dihadirkan gurindam yang baru lagi ya Prof. Syafsir Ahlus ya, yang berisi pesan-pesan syarat makna bagi kita semuanya. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa indahnya silaturahim ya yang kita dapati pada hari ini dan hari-hari sebelumnya. Ya, semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semuanya. Dan sebagai akhir daripada acara ini, kepada Ibu Emi yang pada hari ini menjadi bintangnya, yang telah sharing pengalaman luar biasanya, mungkin ada kata penutup yang mau disampaikan oleh Ibu Emi, kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu atas supportnya. Jadi mungkin terakhir saya sampaikan bahwa buku ini akan terwujud dengan adanya kolaborasi, dukungan dari semua jamaah NBO, dan kita yakinkan bahwa buku ini nanti adalah buku yang akan tumbuh begitu, jadi bisa mengakomodasi dan dari seluruh nilai-nilai, dari seluruh mutiara-mutiara yang terhimpun, dari seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di NBO ini. Jadi buku ini akan menjadi buku yang tumbuh gitu, akan beredisi sesuai dengan klaster-klasternya, atau bagaimana supaya pembacanya itu bisa lebih mudah untuk membaca dan terinspirasi. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Emi, dan baiklah Bapak dan Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengharapkan dibukakan pintu rahmat, barakah dan hidayah dari Allah untuk kita semuanya, dan semoga Allah pun ridho ya atas segala sesuatu yang telah berlaku dan berlangsung sepanjang pagi hari ini. Dengan bersama-sama kita mengikuti secara seksama mengaminkan doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Taslim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Prof. Suharyadi, Prof. Emi, Prof. Tati, ada Prof. Ahlus. Waduh, ini apalagi Bu Miranti yang begitu setianya ini nungguin begitu. Waduh, kalau ada senior-senior semua profesor ini ngumpul, jadi mudah-mudahan lah bukunya itu akan lebih dari segalanya. Amin. Amin. Karena di sini saya sendiri merasa kuliah bukan S1, S2, S3, es krim ini setiap hari. Paling S-nya banyak. Terima kasih yang bisa bergabung di sini, ini bukan main ini. Ya, marilah kita memohon kepada Allah. Allah yang mengumpulkan kita di sini, Allah yang memberikan hidayah melalui Pak Ustadz Hasanuddin, melalui profesor-profesor semuanya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafiqa fil mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkau kumpulkan di tempat yang mulia ini. Ya Allah, ya Jami, hanya Engkau yang mampu mengumpulkan dan Engkau mempertemukan kami semuanya setiap hari untuk belajar dan belajar, untuk memahami firman-Mu, untuk mengamalkan kalam-Mu. Ya Allah, ya Rabb kami, berikan kami hidayah, berikan ilmu yang bermanfaat, berkah fid dunya wal akhirah. Engkau bimbing kami, ya Allah, untuk ketemu orang-orang yang memberikan pencerahan setiap hari, yang menyampaikan firman-Mu melalui Ustadz Hasanuddin Thayyib, melalui orang-orang yang peduli untuk amal ma'ruf nahi mungkar, orang-orang yang penuh kasih sayang karena Rahman Rahim-Mu, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Jami, Engkau pertemukan kami, ya Allah, orang-orang agar selalu mengajak untuk amal soleh. Orang-orang yang menjauhi kemaksiatan, menjauhi kebatilan. Bimbinglah kami, ya Allah, menuju jalan yang Engkau ridhoi. Ya Hadi, ya Rasyid, duhai Rabb kami, pada pagi hari ini, ya kami bersyukur, kami akan membuat kenangan, membuat coretan untuk anak cucu kami, untuk dzurriyyah kami, agar menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada nusa dan bangsa. Karena taatnya kepadamu dan taat kepada Rasulmu Nabiullah Muhammad SAW. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi hablana minas salihin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, terima kasih Ustaz Hasan. Terima kasih Ustaz Taslim atas doanya, semoga diibakan Allah. Dan baiklah Bapak dan Ibu, Prof. Suryadi, Ibu Emi, Prof. Ahlus, Ibu Miranti, dan Bapak Ibu semuanya, dengan berakhir doa pada pagi hari ini, maka berakhir pula acara NBO hari ini. Mohon maaf lahir dan batin, insya Allah kita jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.